Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Yang terhormat kepada dosen Ampudel Kebastian, Bapak Apoteker Hajan Sugiantoro, MPH. Kami di sini dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Badrul Masyid Badu, dan teman-teman saya ada Thayyibah Kasem, Adin Muizah, Widya Astuti, dan Rahel Virginia Azhara. Izinkan kami di sini akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami. Langsung kepada masuk terkait pembahasan. Di sini kita akan menjelaskan lima terkait pembahasan poin-poin tersebut. Yang pertama, screening resep. Yang kedua, patofisiologi. Yang ketiga, etiologi. Masuk kepada poin 4, penyelesaian masalah. Dan terakhir, yaitu ada KIE yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan sudah dibagi terkait bagian tugasnya. Masuk kepada poin pertama, yaitu screening resep. Untuk resep di sini sesuai dengan digambar, yaitu seorang laki-laki yang berusia 18 tahun datang menebus resep di apotek, yang mana laki-laki tersebut itu didiagnosa bronkitis akut yang mana mengalami sesak dan batuk bertahap setelah mengikuti kegiatan di luar kampus, yang mana pasien tersebut mendengar bahwa dia mengadakan kesediaan inhaler untuk mengatasi serangan sesak napasnya, dan pasien tersebut meminta tolong kepada apoteker untuk menjelaskan cara penggunaan dari sediaan tersebut. Riwayat penyakit di sini bronkitis akut, riwayat alergi, itu alergi debu, pola hidupnya dia suka mengikuti kegiatan di luar kampus seperti berkemah, mendaki, dan sebagainya. Next. Untuk screening resep di sini, poin pertama yaitu nama pasien Mr. B, jenis kelamin laki-laki, untuk tinggi badannya tidak ada, indikator persyaratan administrasi, nama dokter ada, nomor SIP ada, alamat dokter ada, para dokter tidak ada, tanggal resep tidak ada. Untuk persyaratan farmasetiknya, di sini poin-poinnya ada semua, mulai dari nama obat, bentuk sediaan, dosis, dan jumlah. Poin selanjutnya itu terkait persyaratan klinis, yang mana persyaratan klinis di sini yang tidak ada yaitu terkait kontraindikasi di resep tersebut. Untuk alerginya ada, untuk duplikasi pengobatan ada, tepat waktu penggunaan juga ada, tepat dosis, dan terakhir tepat indikasi. Next. Pada poin kedua terkait patofisiologi dari penyakit tersebut. Pada penyakit tersebut yaitu bronkitis akut merupakan inflamasi pada daerah nose yang mana ditandai dengan adanya batuk. Nah, biasanya ini terjadi setelah infeksi saluran pernapasan atas. Untuk beberapa pasien yang mengalami infeksi saluran pernapas di atas ini dan inflamasi juga dapat menjalar sampai ke trakea, yang mana bronkus dan bronkiolus. Sel-sel dari jaringan bronkial ini akan teriritasi dan membran mukosa ini menjadi hiperesmi dan edema. Nah, hal ini menyebabkan terjadi fungsi mukosilir yang akan terganggu, dan akibatnya terjadinya saluran udara menjadi tersumbat. Oleh depres dan iritasi akan semakin berat. Nah, tubuh tersebut akan merespon dengan melakukan sekresi mukus yang mana akan berlebihan atau hipersekresi biasanya disebut seperti itu. Nah, adanya refleks sendiri, batuk membantu eminasi mukus dari saluran napas, dan pada beberapa hari pertama di infeksi ini keluhan bronkitis akut biasanya akan serupa dengan infeksi saluran pernapas biasa, saluran pernapasan atas. Nah, namun pada bronkitis akut sendiri akan menetap lebih dari 5 hari, dan pada pasien yang sehat infeksi virus ini akan tereliminasi dan membran mukosa akan kembali normal pada 7 sampai 10 hari. Namun pada kasus infeksi bakteri ini biasanya inflamasi akan menetap sebelum diberikan pengobatan definitif. Lanjut, next. Pada poin ketiga nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo, silakan. Keadaan tempat, kami persilahkan. Berikutnya yaitu etiologi dari bronkitis akut yang diderita oleh pasien. Penyebab bronkitis akut umumnya
disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, influenza A dan B, coronavirus, parainfluenza, dan respiratory syncytial virus atau RSV. Ada pula yang disebabkan oleh bakteri atipikal yang menjadi penyebab bronkitis yaitu Chlamydia pneumoniae ataupun Mycoplasma pneumoniae. Jadi bronkitis ini umumnya disebabkan oleh virus, namun ada beberapa yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya yaitu untuk penyelesaian masalahnya, di sini pasien mendapatkan 4 obat dari resep tersebut. Yang pertama yaitu Ventolin inhaler, diberikan sebanyak 1 buah. Ventolin inhaler ini obat dengan kandungan salbutamol. Nah, setiap 1 puff atau semprot itu mengandung setara dengan 100 mg salbutamol. Untuk dosis yang diberikan yaitu digunakan jika sesak nafas saja dan sebanyak 1 puff atau semprot. Obat yang kedua yaitu amoxicillin. Amoxicillin 500 mg sebanyak 5 tablet pada resep tersebut. Obat ini mengandung antibiotik, diberikan untuk mengobati infeksi yang terjadi. Dosis amoxicillin dalam terapi bronkitis atau dalam resep tersebut underdose. Hal ini dapat dikonsultasikan kepada dokter. Sesuai dengan dosis literatur untuk terapi bronkitis, yaitu 250 sampai 500 mg tiap 8 jam selama 5 sampai 14 hari. Sehingga dosisnya nanti menjadi 3 kali sehari, sekali minum 1 tablet 500 mg, diminum sesudah makan selama 5 hari. Karena amoxicillin ini merupakan obat golongan antibiotik, maka obat ini harus dihabiskan. Jadi di sini amoxicillin nanti pasien akan mendapatkan amoxicillin sebanyak 15 tablet. Selanjutnya yaitu resep erdostein 200 mg yang didapatkan sebanyak 10 kapsul. Obat ini termasuk obat golongan mukolitik ekspektoran yang digunakan untuk meredakan gejala akut pada bronkitis. Erdostein kapsul ini hanya tersedia dalam sediaan 300 mg. Hal ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Dosisnya 2 kali sehari, sekali minum 1 kapsul 300 mg dan diminum sesudah makan. Selanjutnya yaitu obat yang keempat, CTM 4 mg sebanyak 6 tablet. Obat ini termasuk golongan antihistamin, digunakan untuk meredakan gejala alergi yang diderita oleh pasien. Untuk dosisnya yaitu 2 kali sehari, sekali minum 1 tablet dan diminum sesudah makan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan inhaler. Yang pertama, dibuka tutup inhaler dengan cara ditarik penutupnya untuk melepaskan, lalu ditempatkan di tempat yang aman. Kemudian, diperiksa inhaler. Lepaskan penutupnya dan cek bagian luar dan dalam area tersebut. Pastikan inhaler selalu bersih, terutama di area pipa mulut. Lap kotoran dan debu dari inhaler dengan tisu kering atau kapas. Jika bagian pipa mulutnya kotor, dilap dengan alkohol dan biarkan kering. Yang ketiga, dipegang inhaler secara tegak lurus dan kocok sebanyak 5-10 kali. Dipegang dengan menggunakan jari telunjuk pada ujung atas tabung, dikocok inhaler dengan gerakan ke atas dan bawah dengan cepat. Yang keempat, tarik nafas panjang lalu keluarkan lewat mulut. Yang kelima, didongakkan kepala ke arah belakang. Kemudian dihembuskan nafas perlahan dan diletakkan inhaler di mulut. Pipa mulut harus berada di atas lidah dan di antara gigi. Ditutup bibir dan bidikan lubang semprotan pada bagian belakang tenggorokan. Bernafas perlahan lewat mulut sambil menekan tabung inhaler. Ditahan nafas sekitar 10 detik, kemudian hembuskan nafas perlahan. Bersihkan mulut dengan air secara seksama setelah menggunakan inhaler dan kemudian berkumur, kemudian dibuang airnya. Untuk terapi non-farmakologinya yaitu pengukuran dengan peak flow meter, pemberian oksigen,
Perbanyak minum untuk menghindari dehidrasi terutama pada anak-anak, dikontrol secara teratur, dan penerapan pola hidup sehat seperti berhenti merokok, menghindari kegemukan, dan melakukan latihan fisik rutin atau berolahraga. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian atas presentasinya, dan terima kasih kepada dosen mengampu, dan mohon maaf apabila pada presentasi kami pada kali ini masih banyak kekurangan. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Bersama kita tutup presentasi kita saat ini dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.